Selamat malam, Kamla dan Kastika semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Rahman. Saya adalah staf subdivisi soal di Karnas ke-35 UGM. Ya, dalam kesempatan kali ini, saya akan coba bahas beberapa soal khusus ya dalam hal ini. Yang mana soal ini bisa dibilang menjadi salah dua soal paling susah di babak ini. Oke. Pertama-tama mari kita lihat bentuk satu ini. Bentuk ini tentu sudah tidak asing ya. Ini adalah ya bentuk binomial Newton, di mana 1 tambah R dipangkatkan N itu bisa kita coba ekspansi menjadi bentuk jumlahan K sama dengan 0 sampai N, kombinasi N pilih K, R pangkat K. Ini berlaku untuk setiap N bilangan asli dan R bilangan real. Nah, ketika kita mengambil R-nya sama dengan Y per X, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan X pangkat N, kita akan menemukan versi lain dari binomial Newton sebagai berikut. Dan ini berlaku untuk setiap X dan Y bilangan real. Oke, itu tadi adalah kejadian saat N-nya bilangan asli. Bagaimana dengan N yang bukan bilangan asli? Ternyata kita bisa menemukan hal yang mirip ya dalam hal ini. Ya, bisa dibilang salah satu generalisasinya nih. Jadi kalau kita punya bentuk 1 tambah R pangkat N, kita bisa mengekspansinya menjadi bentuk jumlahan K dari 0 sampai tak hingga kombinasi N pilih K, R pangkat K. Dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kita bisa coba mensubstitusikan R sama dengan Y per X, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan X pangkat N, dan kita akan menemukan hal yang mirip. Ini adalah versi lainnya. Sekali lagi, ini berlaku untuk setiap bilangan real R, X, dan Y. Hanya saja, dalam hal ini, R-nya harus kita pasang syarat bahwa nilai mutlak dari R harus kurang dari 1. Dan otomatis, kita juga akan memiliki syarat pada X dan Y, yaitu nilai mutlak dari X kurang dari nilai mutlak dari Y. Nah, itu tadi terkait dengan binomial Newton ya. Bagaimana dengan koefisien binomialnya? Atau ya kita biasa sebut kombinasi, begitulah. Nah, kombinasi dalam hal ini ya akan kita coba bahas ya. Nah, kombinasi N pilih K itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari L sama dengan 1 sampai K N tambah 1 minus L per L. Ini berlaku untuk setiap N bilangan real dan juga K bilangan asli. Nah, secara khusus, untuk setiap bilangan real N, kita bisa mendefinisikan kombinasi N pilih 0 sebagai 1. Kemudian, untuk setiap bilangan asli N dan bilangan bulat K, dengan syarat K kurang dari 0 atau K lebih dari N, kita bisa mendefinisikan nilai dari kombinasi N pilih K sebagai 0. Ya, sebenarnya masih banyak definisi untuk kombinasi yang lain, di mana komponen N dan K-nya itu bukan termasuk ke dalam ketiga hal ini. Tapi hal itu saya serahkan kepada Kamla dan Kastika sebagai bahan pengayaan. Karena setelah ini kita akan coba membahas 2 soal, yang mana alat-alat yang kita pakai itu cukup dengan 3 hal ini saja. Oke, soal-soal apa yang akan kita bahas? Pertama, ini adalah soal nomor 25, babak penyisihan jenjang SMA LMNAS ke-33 UGM. Ini untuk LMNAS ke-34 UGM. Sebenarnya kami dari divisi soal sendiri menyebut kedua soal ini sebagai soal spesial, karena materi yang digunakan itu bisa dibilang tidak lazim ya untuk kategori Olimpiade Matematika sih. Soal pertama, ya ini kita bisa lihat kalau ternyata darat 1/2022 dikali 1/1 ditambah 1/2022 kuadrat dikali 1/3 per 1/2 ditambah dan seterusnya. Bisa kita nyatakan dalam bentuk 1/akar P tambah Q untuk suatu bilangan asli P dan Q di mana P-nya bebas kuadrat. Yang akan kita cari adalah nilai dari P minus Q. Sedangkan untuk soal kedua, akan kita tentukan
dua digit terakhir dari bentuk deret jumlahan untuk n dari 0 sampai t hingga minus 1 pangkat n kubik minus n per 6 sebagai pangkat ya maksudnya, dikalikan dengan kombinasi 2023 pilih n. Oke, akan kita bahas soal pertama tadi ya. Misalkan deret yang kita miliki tadi sebagai m, akan kita coba sederhanakan nilai dari m ini. Nah, perhatikan kalau m ini bisa kita tulis sebagai jumlahan k dari 1 sampai t hingga 1/2022 pangkat k dikalikan dengan perkalian dari L sama dengan 1 sampai K 2L minus 1 per L. Nah, oke, saya coba tulis dulu bagian depannya. Bagian belakang dapat kita tulis sebagai negatif 2 dikali setengah minus L per L. Kita bisa coba memindah nilai dari negatif 2 ini ke depan, dan kita akan ya mendapatkan negatif 2 pangkat K. Dan bagian yang tersisa di belakang adalah setengah minus L per L. Bentuk ini akan sama dengan jumlahan dari K sama dengan 1 sampai T hingga minus 1/1011 pangkat K dikalikan dengan perkalian dari L sama dengan 1 sampai K minus setengah ditambah 1 minus L per L. Berarti kan kalau M ini dapat kita nyatakan dalam bentuk jumlahan dari K sama dengan 1 sampai T hingga minus 1/1011 dipangkatkan K dikalikan dengan kombinasi minus setengah K. Ini berdasarkan materi sebelumnya. Oke. Kita ingin agar bentuk jumlahan ini dimulai dari K sama dengan 0 sampai T hingga. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini, di mana kita perlu mengurangi jumlahannya dengan saat kita pilih indeksnya sama dengan 0. Oke. Bentuk jumlahan yang ada di depan tidak lain dan diragukan adalah 1 minus 1/1011 dipangkatkan negatif setengah. Sedangkan sisanya adalah 1. Oke. Pada akhirnya kita akan mendapatkan nilainya adalah 1010/1011 dipangkatkan negatif setengah minus 1. Dan kita akan mendapatkan akar 1011 dikurangi akar 1010 minus 1 sama dengan akar 1011 minus akar 1010 per akar 1010. Oke. Dan nilai ini tetap sama jika saya mengalihkan bagian pembilang dan penyebut masing-masing dengan akar 1011 ditambah akar 1010. Oke. Hasilnya adalah akar 1021110 ditambah 1010. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari P adalah 1021110 dan Q-nya adalah 1010. Jadi P minus Q adalah 1020100. Ini adalah jawaban yang kita inginkan. Oke, beralih ke soal kedua. Misalkan deret yang kita miliki sebagai n. Untuk setiap bilangan bulat n, perhatikan kalau n pangkat 3 minus n dapat kita nyatakan sebagai n minus 1 dikalikan dengan n dikalikan dengan n tambah 1. Karena bentuk ini adalah perkalian dari 3 buah bilangan bulat berurutan,
maka bentuk ini pasti habis dibagi oleh 3 faktorial sama dengan 6. Akibatnya, pangkat dari negatif 1 di sini selalu bernilai bulat. Oke. Kemudian akan kita tinjau nilai dari n pangkat 3 minus n per 6 modulo 2. Untuk nilai dari n modulo 4 yang adalah 0, 1, atau 3, menurut faktorisasi sebelumnya, kita dapat mengatakan kalau pembilang yang ada di sini akan habis dibagi oleh 4. Jadi, n pangkat 3 minus n per 6 akan habis dibagi oleh 2. Jadi, nilai ruas kiri adalah 0. Sedangkan, untuk n modulo 4 sama dengan 2, dapat diperiksa bahwa nilai dari pembilang hanya habis dibagi oleh 2 saja, bukan oleh 4. Jadi, nilai ruas kiri adalah 1. Akibatnya, minus 1 dipangkatkan n pangkat 3 minus n per 6 adalah 1 ketika n modulo 4 bernilai 0, 1, atau 3 dan akan bernilai negatif 1 ketika n modulo 4 sama dengan 2. Sedangkan dari materi sebelumnya, perhatikan kalau kombinasi 2023 pilih n akan bernilai 0 ketika n lebih dari 2023. Akibatnya, m dapat kita tuliskan sebagai jumlahan dari n sama dengan 0 sampai 2023 minus 1 pangkat n pangkat 3 minus n per 6 kombinasi 2023 pilih n. Selanjutnya, misalkan MK sebagai jumlahan dari n sama dengan 0 sampai 2023. 2023 pilih n dengan syarat n yang kita pakai dalam jumlahan ini ketika di modulo 4 sama dengan K. Untuk setiap K yang bernilai 0, 1, 2, dan 3. Dari fakta yang sudah kita temukan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa M adalah M0 ditambah M1 minus M2 plus M3. Menurut binomial Newton yang sudah kita pelajari sebelumnya, perhatikan kalau 1 tambah 1 pangkat 2023, yang mana nilainya adalah 2 pangkat 2023 sendiri, ini tidak lain dan tidak bukan adalah M0 tambah M1 tambah M2 tambah M3. Oke, kita akan melakukan hal yang sama untuk 1 tambah I pangkat 2023, 1 minus 1 pangkat 2023, dan 1 minus I pangkat 2023. Nilai dari masing-masing adalah M0 ditambah M1I minus M2 minus M3I. Lalu ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah 0 akan bernilai M0 minus M1 tambah M2 minus M3. Sedangkan yang terakhir adalah M0 minus M1I minus M2 tambah M3I, di mana I dalam hal ini adalah bilangan kompleks dengan sifat I kuadrat sama dengan negatif 1. Oke, misalkan masing-masing persamaan ini berturut-turut adalah persamaan 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan kalau M2, maksud saya M, adalah M0 tambah M1 tambah M2 tambah M3 minus 2 M2.
M2 nilainya dapat kita peroleh melalui operasi persamaan berikut. Anda bisa cek kalau 4 M2 itu adalah 2 pangkat 2023 minus 1 tambah I pangkat 2023 minus 1 minus I pangkat 2023. Oke. Nah, nilai dari ini adalah 2 pangkat 2023 minus 1 tambah I pangkat 2024 dikalikan dengan 1 minus I per 2 dikurangi dengan 1 minus I pangkat 2024 dikalikan dengan 1 tambah I per 2. Kenapa ini bisa terjadi? Karena 1 tambah I dikalikan dengan 1 minus I bernilai 2. Kemudian Anda bisa cek juga bahwa 1 tambah I pangkat 2 akan sama dengan 1 minus I pangkat 2 dan keduanya bernilai 2. Akibatnya nilai dari hal ini adalah 2 pangkat 2023 minus 2 pangkat 1012 dikalikan dengan 1 minus I per 2 dikurangi dengan 2 pangkat 1012 dikalikan dengan 1 tambah I per 2, yang mana nilainya tidak lain dan tidak bukan adalah 2 pangkat 2023 minus 2 pangkat 1012. Oke. Dari persamaan, ya, misalkan ini sebagai persamaan 5. Dari persamaan 1 dan 5, tadi kita sudah mengetahui kalau M sama dengan M0 tambah M1 tambah M2 tambah M3 minus 2 M2. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan adalah 2 pangkat 2023. Sedangkan menurut persamaan kelima, kita mendapat nilai dari 2M2 adalah 2 pangkat 2022 minus 2 pangkat 1011. Jadi nilai M adalah 2 pangkat 2022 ditambah 2 pangkat 1011. Yang ingin kita cari adalah 2 digit terakhir dari M. Pertama, jelas kalau M akan bernilai 0 modulo 4. Sedangkan menurut teorema Euler, kita semua sudah tahu kalau 2 pangkat 20, yang mana ini adalah 2 pangkat V25, akan kongruen dengan 1 modulo 25. Akibatnya, M akan kongruen dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 11 modulo 25, yang mana ini akan kongruen juga dengan 4 ditambah 2048 modulo 25. Dan sekali lagi ini akan kongruen dengan 52 modulo 25. Berhubung 52 juga akan kongruen dengan 0 modulo 4, maka kita dapat menyimpulkan bahwa M akan kongruen dengan 52 modulo KPK dari 4 dan 25, yaitu 100. Jadi 2 digit terakhir dari M adalah 52. Inilah jawaban yang kita inginkan. Oke, sekian materi dan pembahasan 2 soal yang telah kita bahas. Jika Kamna dan Kastika ingin mengetahui pembahasan soal-soal lainnya, Kamna dan Kastika bisa membeli buku pembahasan LMNAS yang ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.